Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Al-Qadri Basri dari jurusan Teknologi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar, kelas A. Pada video kali ini saya akan mereview film Korea yang berjudul Parasit. Parasit bercerita tentang 4 orang anggota keluarga yang miskin dan tinggal di sebuah rumah sempit. Suatu hari, Ki-wook, anak laki-laki di keluarga tersebut, ditawari sahabatnya untuk menjadi guru les privat bahasa Inggris untuk anak perempuan mereka, untuk anak perempuan keluarga Park yang kaya raya. Mengenai karakter dari pemain film ini, tidak bisa dikategorikan protagonis maupun antagonis, tetapi abu-abu. Mengapa? Karena keluarga Park memang kaya, tapi tak serta-merta menjadi jahat. Sebaliknya, meski sudah menipu, keluarga Ki-taek digambarkan sangat manusiawi. Mereka kompak, cerita di tengah kemelaratan dan saling menyayangi. Film ini bercerita soal kehidupan sosial antara si kaya dan si miskin, di mana keluarga Park Ki-taek tinggal di rumah bawah tanah dan keluarga Park yang merasa powerful dan memiliki beragam kuasa untuk merendahkan Park Ki-taek yang memiliki bau badan. Beralih ke alur film ini tidak bisa ditebak dari awal, itu karena menit-menit awal disuguhkan dengan drama komedi yang bikin penonton ketawa. Tapi kemudian memasuki pertengahan, tiba-tiba sebuah misteri di rumah tersebut, di mana yang tadinya ternyata terdapat seorang yang tinggal di ruang bawah tanah tanpa sepengetahuan pemilik rumah tersebut, hingga ke momen di mana yang benar-benar membungkam tawa, membuat banyak praduga soal kejadian berikutnya. Beralih selanjutnya, film ini berhasil menampilkan visualisasi adegan secara menarik. Mengapa? Pengambilan gambarnya sangat sinematik, kerja kamera yang membuat yang menonton seolah-olah berada di film tersebut. Musik latar pun sangat mendukung, seolah-olah terbawa suasana senang, menegangkan hingga sedihnya. Pesan moral yang disampaikan walaupun secara sederhana, yang paling saya amati adalah kata yang diucapkan Park Ki-taek ketika keluar dari rumah keluarga Park, yakni rencana tidak ada rencana. Kenapa? Hidup tidak bisa direncanakan. Ini seolah menyadarkan kepada kita bahwa apa yang kita rencanakan terkadang tidak sesuai dengan kenyataan. Adegan yang sedih menurut saya ketika kabur dari rumah Park dan harus menelusuri jalan menurun yang bertangga seperti pada akhir dalam kondisi hujan deras untuk pulang ke rumah mereka. Yang kurang dari hasil menonton saya ialah lokasi pengambilan gambarnya hanya menampilkan rumah Park dan rumah Park Ki-taek sehingga terkesan monoton, dan ketika mendekati akhir cerita alurnya terkesan dipercepat. Serta hal tidak masuk akal menurut saya adalah mengapa ada lampu yang saklarnya ada di ruang bawah. Walaupun sebenarnya saklar lampu tersebut berfungsi untuk digunakan Park Ki-taek saat mengirimkan sandi kepada Ki-wook, hanya saja terkesan tidak masuk akal bagi saya. Kesimpulan, untuk keseluruhan filmnya sangat menarik dan memberi banyak pelajaran betapa sulitnya mendapatkan kerja tanpa adanya pendidikan, serta kita sesama manusia harus saling menghormati satu sama lain. Review film kedua yaitu film dari Yogyakarta, yaitu Tilik. Tilik merupakan salah satu film pendek yang lolos kurasi dan istimewa Dinas Kebudayaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada 2018. Film ini disutradarai oleh Wahyu Agung Prasetyo dan berdasarkan pada sebuah skenario buatan Bagus Sumartono. Tersebut dirilis pada September 2018. Pada 17 Agustus 2020, Tilik berkisah tentang segerombolan ibu-ibu yang sedang menaiki truk yang menuju ke rumah sakit untuk menjenguk bulura mereka yang sedang dirawat di rumah sakit. Film Tilik berhasil menangkap realita kehidupan sehari-hari yang begitu jujur. Di sekitar kita pasti ada saja orang-orang seperti Bu Tejo ini, berasa tahu semuanya dan senang membicarakan orang lain. Sosok Dian menjadi topik panas pada film ini. Berbagai gunjingan ditujukan kepada Dian dan gunjingan ditujukan kepada Dian yang digosipi oleh ibu-ibu. Kalian akan tersenyum melihat tingkah mereka sepanjang film gosip. Ada yang muntah, ada yang kebelet, pipis, hingga kehebohan saat mereka dihadang polisi pada saat perjalanannya. Alur cerita, film Tilik ini menceritakan sekumpulan ibu-ibu yang menjenguk ibu lurah ke rumah sakit, menaiki
sebuah truk. Dalam perjalanan, mereka membahas Dian, seorang kembang desa dan banyak laki-laki yang mengantarnya pulang pada tengah malam. Ibu-ibu yang berdiri di belakang truk itu pun asyik menceritakan Dian dengan status selajangnya. Pekerjaan seperti apa, kenapa dia diantar pulang oleh seorang laki-laki. Film Tilik menangkap realita kehidupan sehari-hari yang begitu jujur. Gosip ibu-ibu juga bersumber dari internet. Tidak ada yang bisa memvalidasi kebenarannya atau salah dari internet. Jadi ada argumen Butejo dan Yuning lebih seru. Fakta di film ini mengarah kepada Dian yang menjalin asmara sesama pria yang lebih tua. Berarti pendapat yang dilontarkan Butejo bisa dikatakan benar ataupun salah. Pencahayaan yang digunakan dalam film Tilik yaitu pencahayaan alami, karena pengambilan gambarnya berada di hutan dan jalanan yang terkesan nyata dan alami. Komposisi yang terdapat dalam film Tilik yaitu ruang terbuka. Kedua, menarik perhatian halayak ke arah yang menciptakan pergerakan yang menambahkan energi pada gambar. 3. Yang memposisikan berdasarkan adegan yang diputuskan untuk diambil gambarnya. 4. Keseimbangan ataupun tidak seimbang visual adalah salah satu bagian penting dalam komposisi sinematografi. Posisi kamera pada film Tilik menurut saya terkesan terlalu monoton ke Ibu Tejo, sampai-sampai ibu-ibu lainnya tidak terambil sepenuh. Seakan-akan pemain lainnya tidak tampak di depan kamera terlihat saat di atas truk. Seakan-akan pengambilan gambarnya hanya terkesan kepada Ibu Tejo, sampai-sampai pemeran lainnya seakan-akan tidak terlihat. Acting dalam film Tilik muncul dari emosi pemeran, dihasilkan dari pelatihan yang lama dan intens. Acting natural yaitu acting alami dan tidak dibuat-buat, yaitu secara alami, keluar dari diri sendiri. Pemeran, ada beberapa pemeran dalam film Tilik yaitu Butejo, karakter yang tidak mudah percaya dengan apa yang diomongkan oleh orang lain. Selanjutnya yaitu Yubing, karakter yang selalu berusaha menyenangkan semua pihak. Yusam, karakter yang tidak mudah percaya dengan gosip. Nutri, karakter yang cenderung powerful dan oportunis. Dian, karakter yang cukup manipulatif. Sekian review film dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, karena manusia tidak luput dari kesalahan. Saya pamit. Hidup mahasiswa dan hidup rakyat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.